Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Didi Mas di sini. Sudah lama gue nggak ngevlog, kangen. Apa kabar guys? Semoga semuanya baik-baik aja. Pagi ini dari Melbourne yang dingin, dari Melbourne yang sekitar di bawah 10 derajat Celcius, gue mau bikin video tentang motor yang sudah lama gue impikan pengen punya. Ini dia, Suzuki Bandit 250cc. Beberapa dari kalian ada yang kaget, hah? Suzuki Bandit motor apa nih? Ini jarang di Indonesia, jarang juga di sini pun juga jarang banget. Nah, mending gue bahas sambil kita naik ke atas. Yoi, the sound of 4 cylinder man. Jadi Suzuki Bandit 250cc ini adalah motor 250cc tapi 4 silinder. Yoi. Sekarang udah nggak ada tuh 250cc 4 silinder. Jadi ini adalah 250cc 4 silinder motor tahun 1996. Jadi motor ini tua, mungkin lebih tua daripada beberapa dari kalian. Karena gue tahu beberapa dari kalian ini umurnya mungkin baru lahir tahun 2000-an. Jadi motor ini lebih tua dari kalian. Ini adalah motor naked dari Suzuki. Di Indonesia gue cuman pernah Google nemu beberapa. Di sini pun juga jarang banget motor ini, entah kenapa jarang banget. Jadi motor ini tuh sudah pernah diproduksi dari tahun 89 sampai 2000 sekian gitu. Nah ini tahun 96. Jadi ini yang agak-agak di tengah. Kalau yang baru itu GSF 250V. Jadi ada huruf V nya di belakang. Kalau ini hanya GSF 250 saja. Perbedaannya kalau yang V itu udah ada kayak semacam variable timing gitulah kira-kira. Ini gue lagi di jalan namanya Mountain Highway di daerah Melbourne, daerah timurnya Melbourne. Nah cuman ini dingin banget, parah dinginnya. Gue menggigil dari tadi menuju ke sini. Jadi motor ini adalah motor naked seperti yang bisa kalian lihat. Walaupun sepertinya posisinya sih sebenarnya tidak setegak itu. Jadi ini gue agak sedikit lean ke depan. Being motor tahun 96 ya, jadi emang beberapa dari partsnya juga tidak mulus-mulus amat sebenarnya. Jadi kayak misalkan di sini udah agak kotor, di sini udah agak kotor, knalpotnya udah agak baret. Jadi emang motor tua sih. Stangnya pun gue yakin juga nggak standar, spionnya nggak standar. Saya knalpotnya masih standar. Motor ini menghasilkan 40 horsepower guys. Bayangin dari 250cc motor ini menghasilkan 40 horsepower. Malah model-model awal GSF 250 Bandit ini menghasilkan 45 horsepower. Jadi motor ini 250cc tahun 96 pun horsepowernya lebih gede daripada 250cc yang baru sekarang. Karena motor-motor 250cc yang sekarang tuh kalau baru keluar dari pabrik sekitar 30-an berapa ya, 35 ke atas lah, 35an horsepower. Weightnya juga, beratnya ini tuh ringan. Motor ini itu beratnya cuma 146 dry, which is kalau misalkan full ditambah bensin belum mungkin 150an lebih. Itu pun juga masih lebih ringan daripada motor 250cc yang ada sekarang di pasaran. Mungkin kalau dibuat tarik-tarikan lebih kencang kali ya daripada motor 250cc yang zaman sekarang. Dan lebih enteng juga. Motor ini itu dibuat gini-gini itu enteng banget men. Dan motor ini tuh redline-nya di 15.000. Motor ini tenaganya itu keluarnya di 4.000-an ke atas. 4.000 sampai ya 4.000 ke atas tuh baru keluar tenaga. Di bawah kurang. Tipikal 4 silinder lah. Jangan enak banget. Sayang licin, gue nggak berani. Jadi kalau misalkan mau main-mainan pakai motor ini, itu mesti keep gigi 2, gigi 3, tetepin di RPM 6000. Wow. Suaranya tuh loh. Suaranya kalau udah ditarik enak banget men. Yang 4 silinder. Padahal knalpotnya standar loh, tapi suaranya udah enak menurut gua. Ini kalau diganti knalpot yang udah lebih ini. Ini kalau diganti knalpot yang udah aftermarket, gua nggak bayangin suaranya bakal sekeren apa. Motor ini gigi satunya itu bisa sampai 80 km per jam men. 250cc gigi 1 80 km per jam itu kenceng banget. R90 nya aja itu gigi 1 pun juga cuman 70-80 men. Motor ini gigi 1 tinggi banget. Motor ini kalau buat tarik-tarikan kenceng men. Suaranya dan entengnya tuh loh motor ini parah. Sayang banget ya sekarang zaman sekarang udah nggak ada lagi 250cc 4 silinder.
Kalau pengen tahu, penasaran kenapa gue beli motor ini, tenang, ntar akan gue bikin video, separate video, karena panjang alasannya kenapa gue pengen motor ini. Jadi video kali ini hanya ingin membahas tentang motor ini. Motor ini juga belakangnya udah bukan dual shock, jadi ini single shock belakangnya. Udah cakram depan belakang of course. Dan kalau typical Bandit itu peleknya itu yang segitiga, peleknya cuma palang 3. Tuh khas Bandit banget tuh. Waktu gua post di Instastory, beberapa dari kalian mentionnya ini motor CB400, padahal sebenarnya ini Suzuki Bandit dan hanya 250 cc. Tuh. Itu sampai berapa ribu RPM tuh tadi? Yo, suara enak banget. Ini mesti di-keep di RPM segini nih baru keluar tenaganya. Ya 4 ribuan ke atas, bahkan lebih. Di 6.000 ke atas. Buset kabutnya. Gue pakai lampu terang dulu. Gila kabutnya parah banget. Gue lagi di daerah pegunungan sih emang. Jadi emang banyak kabutnya, dan Melbourne 2 hari ini hujan mendung terus. Cuacanya kurang enak sebenarnya buat naik motor, tapi gue udah gak sabar pengen bikin video buat kalian. Jadi hajar. Menikmati jalanan beginian naik motor 210 cc aja tuh udah enak banget kan. Yoi. Wah, enak banget kalau denger mesin 4 silinder meraung tinggi tuh ya. Posisinya pun menurut gue sebenarnya tidak terlalu tegak kayak gue bilang tadi. Dia agak sedikit maju loh, agak sedikit lean forward gitu. Jadi emang jatuhnya agak sporty sih memang. Dan GSF 250 ini Bandit juga zaman-zaman dulu, tahun-tahun awal tuh ada yang stang jepit di sini. Ada yang stang jepit gitu. Bukan underyoke sih, tapi stang jepit. Ya, jalanan liku-likunya udah habis. Oke, mari kita putar balik lagi. Parah tenaganya. 250 cc bisa begini, gue gak nyangka banget sih. Dan ini motor tahun 96 men. Kecuali kalau motor baru gitu ya, gue gak gitu kaget. Tapi ini motor tahun 96, tenaganya tuh masih ada banget. Itulah yang bikin gue kaget. Dan masih halus banget. Dan motor ini itu di grey import. Jadi istilahnya di sini ke grey import. Jadi di Australia sini kalian itu bisa import motor atau mobil bekas dari luar negeri. Nah, motor ini itu diimport bekas dari Jepang kayaknya sih. Tahun 96, karena sebenarnya GSF 250 Bandit ini, Bandit 2,5 itu dijual di Australia setelah tahun 2000. Sebelumnya belum pernah dijual. Jadi ini di grey import sama pemilik sebelumnya. Gue udah gak tahu sih gue tangan keberapa motor ini. Duh, gue udah gak sabar banget pengen cari aftermarket exhaustnya. Suaranya kayak pasti bakal bagus banget sih. Ih, gue gak sabar banget. Dan kalau ada yang ingat, jalanan ini sebenarnya tuh jalanan yang gue bocekin Kanjeng Putri naik GS sampai Kanjeng Putri teriaknya itu di sini saudara. Gue selalu kepengen men punya motor 4 silinder dari kesampaian. Dan being 250 cc gitu ya. Lo tuh nggak harus kenceng untuk menikmati raungan mesin 4 silinder, itu loh yang bikin seru. Bener-bener itu yang bikin seru. Enaknya naik motor lagi. Buat 250 cc tahun 96 menurut gua motor ini jauh lebih advance daripada motor yang ada sekarang. Ya walaupun ini belum injeksi sih. Ini mesin karburator, jadi ada 4 karburatornya. Bayangin gak sih 4 dulu kalau pakai Shogun SP-nya, misalkan motornya lagi nggak langsam, kalian bisa nyetel sendiri. Nah kalau ini 4 silinder men, salah setel aja jadi pincang ininya, mesinnya. Karakter mesin 4 silinder tuh emang beda sih. Dari 1 silinder, dari 2 silinder tuh beda. Jauh banget perbedaannya sama 2 silinder. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian tahu motor ini? Beberapa dari kalian gue yakin pasti ada yang udah tahu sih. Tapi mungkin beberapa dari kalian belum. Menurut kalian gimana? Keren apa enggak? Kalau gue sih suka banget ya. Suka banget motor ini. 250 cc 4 silinder, enteng, pendek lagi. Seatnya ini pendek. Bener kaki gue napak, tau gak lu? Ya, jadi ditunggu aja guys video-video berikutnya, video motovlog berikutnya dari Australia. Karena akan banyak video bareng si merah ini. Jadi ditunggu saja. Gue udah gak sabar sih pengen bikin video banyak buat kalian. Hehe. Dan juga kayaknya ini bakal gue ganti beberapa parts-partsnya biar kelihatannya lebih ganteng lagi nih motor. Cuman belum tahu apa aja. Gue masih nyari dulu, masih nyari banget di sini parts-partsnya apa aja karena agak susah nyarinya karena motor udah tua. Oke guys, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Let me know what you think about the bike ya. Apakah kalian suka atau enggak, atau bagaimana, atau mungkin kalian berharap
ATPM sekarang bikin lagi motor 250 cc 4 silinder. Gue sih berharap seperti itu sih. Oh iya, sebelum gue lupa, jangan lupa ya voting gue dan Kanjeng Putri di top 1, linknya ada di sini, gue taruh di description di bawah. Jangan lupa voting untuk gue dan Kanjeng Putri. Mungkin ntar kalian bisa menang GoPro. Dan nanti kalau misalkan gue sama Kanjeng Putri caw ke Amerika, gue akan bikin video yang paling keren buat kalian. Sama ntar gue bawain oleh-oleh lah dari sana buat kalian pastinya. Sekian dulu guys, stay safe di jalan, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.